还是最显大凶，统统敢欺压最先日举，正。敌之术，让！Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 159. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah berhasil menaiki ke puncak tertinggi dari altar tertinggi, yang dimana altar tersebut menyimpan cairan tertinggi yang dapat digunakan oleh siapapun bagi mereka yang bisa menaiki altar tertinggi sampai ke atas puncaknya. Shihao yang telah naik ke atas puncak dari altar tertinggi itu menuliskan namanya di atas sebuah monumen langka, yang bagi siapapun yang bisa naik ke altar tertinggi maka nama mereka akan tertulis dalam sejarah di monumen itu. Dan juga kemarin Shihao telah mengonsumsi cairan tertinggi membuat kekuatan Shihao pun meningkat dengan drastis. Dan juga kemarin Shihao sempat melawan seorang tetua dari sekte gerbang iblis. Karena Shihao yang dianggap sebagai ancaman bagi sekte gerbang iblis mereka, makanya mereka berniat untuk menghabisi Shihao, yang untungnya Shihao bisa mengalahkan mereka. Dan singkat cerita, Shihao pun telah lulus dari ujian pertama dan masuk ujian kedua. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita langsung saja masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao yang telah sampai di tempat ujian selanjutnya yang berada di sebuah tempat bernama 3000 Gunung Biru. Dalam ujian ini terlihat juga telah banyak orang yang berdatangan untuk mengikuti ujian kedua. Pada saat ini Shihao memiliki pendapat mengenai jalan teleportasi yang sebelumnya mereka melewati dari bunga peri, yang dimana kemungkinan bunga peri yang sebelumnya telah membukakan jalan teleportasi untuk mereka telah membukakan tempat ke arah yang berbeda-beda. Jadi bisa dibilang mereka semua telah berpindah kelompok secara acak. Lalu Shihao pun mencoba mencari jalannya sendiri, yaitu dengan Shihao yang membuka pecahan gerbang dimensi. Sampai pada akhirnya Shihao telah menemukan pecahan gerbang dimensi itu dan Shihao pun masuk ke dalam sana. Para tetua yang berada di luar mengawasi ujian mereka dari kelopak bunga peri. Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka agar mereka bisa melihat bagaimana ujian ini berlangsung secara detail. Dan di sana juga kita diperlihatkan dengan kedua orang tuanya Shihao yang sedang menonton ujian ini. Tetapi pada saat ini kedua orang tua Shihao tidak sedang menonton Shihao, tetapi mereka ingin melihat saudara laki-lakinya Shihao yaitu Jinhao yang juga mengikuti ujian 3000 negara. Dan untuk kedua orang tuanya Shihao ini, mereka berdua masih belum mengetahui jika Shihao masih hidup. Dalam pengawasan kedua tetua itu, mereka melihat pertarungan yang sedang dilakukan oleh Ninchuang yang sekarang sedang bertarung melawan peserta lainnya. Yang dalam pertarungan itu, Ninchuang bisa mengalahkan orang tersebut dengan sangat mudah. Dan lanjut ke pertarungan selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Dichong yang bertarung melawan seorang murid juga. Yang dalam pertarungan itu, Dichong bisa memenangkan pertarungan dengan mudah, sama seperti Nichuang sebelumnya. Dan lalu kita pun berpindah lagi ke tempat peserta lainnya yang mengikuti ujian. Dengan adanya dua teman Shihao yaitu Cao Yusheng dan juga Tai Yutu, yang mereka berdua juga mengikuti ujian 3000 negara.
yang tampak mereka berdua melakukan tindakan kocak karena di sini Yusheng yang ketakutan menghadapi ujian mereka yang melawan monster ular raksasa dengan Taiyin Jutsu yang memasakkan Yusheng untuk bertarung melawan ular raksasa itu karena Yusheng yang merupakan seorang pria, sedangkan Yusheng sendiri dalam hatinya ia sangat ketakutan. Tetapi karena dipaksa oleh Taijutsu dirinya tidak bisa melawan. Dan lalu pada ujian selanjutnya kita diperlihatkan dengan saudari Shihao yaitu Jinhao yang sekarang sedang melewati ujian melawan roh raksasa. Yang dalam pertarungan itu Jinhao bisa mengalahkan roh raksasa itu dengan sangat mudah karena di sini Jinhao telah mendapatkan harta dari Shihao yaitu kekuatan tulang primordial. Jadi bisa dibilang kekuatan Jinhao sekarang meningkat jauh berkali-kali lipat karena ia memiliki kekuatannya Shihao. Ibunya Shihao yang melihat ini pun merasa cukup sedih karena setiap ia melihat Jinhao menggunakan kekuatan tulang milik Shihao, ia selalu teringat dengan Shihao, yaitu putranya yang telah lama meninggal. Ibunya Shihao sangat berharap jika Shihao masih hidup dan mengikuti ujian 3000 negara, maka seluruh orang di dunia ini pasti akan sangat terkejut dengan kehadiran Shihao. Yang sebenarnya tanpa diketahui oleh ibunya Shihao, Shihao telah melakukan ujian itu. Sedangkan pihak dari sekte gerbang iblis mereka datang juga untuk melihat keberadaan dari orang yang telah membasmi murid mereka dan juga penetua mereka sebelumnya. Dengan di sini mereka menggunakan tanda pendosa untuk mencari keberadaan Shihao sekarang. Karena tanda pendosa itu merupakan tanda milik Shihao. Mereka mengawasi Shihao secara diam-diam yang sekarang Shihao masih menggunakan tekniknya untuk membuka gerbang celah dimensi. Bisa dibilang sekarang Shihao mencoba untuk mencari tempat menyendiri. 落在最后，最血后代，我为何要击穿？ Hal ini pun membuat pihak dari gerbang sekte iblis sangat bingung kenapa Shihao tampak begitu hati-hati dalam ujian ini. Sampai pada akhirnya mereka melihat Shihao yang tampak terdiam di sebuah celah tebing, yang di sini Shihao sedang berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Gerbang Dewa Iblis sangat tertarik sekali untuk bisa mendapatkan Shihao karena mereka tertarik dengan metode rahasia guntur milik Shihao. Setelah mereka mencari, mereka pun menemukan seseorang yang orang itu merupakan Shihao. Hal ini pun membuat mereka sangat kaget karena simbol pendosa dan juga Huang merupakan orang yang sama yaitu Shihao. Semua orang pun menaruh perhatiannya kepada Shihao, termasuk orang misterius yang berada di istana jiwa yang masih belum diketahui siapa orang ini, apakah orang ini Dicong ataupun orang lainnya. Tetapi orang yang berasal dari istana jiwa yang sedang mengawasi ujian 3000 negara sepertinya juga mengincar Shihao. Lalu wajah Shihao pun muncul di bunga peri itu. Ibunya Shihao yang menonton ujian tersebut melihat wajah dari putranya Shihao yang ternyata masih hidup. Hal ini pun membuat ibunya Shihao sangat terharu. Jadinya mereka semua yang sedang mengincar nyawanya Shihao sekarang mereka telah mengetahui siapa orang yang sekarang mereka incar, yaitu dua orang yang sebelumnya mereka anggap sebagai orang yang berbeda ternyata merupakan satu orang yang sama, yaitu si simbol pendosa dan juga Huang ternyata merupakan orang yang sama. Jadi mereka sekarang sudah tahu siapa orang yang akan mereka incar yaitu Shihao. Lalu Shihao pun dengan gagah beraninya mengatakan kepada mereka semua seakan-akan Shihao mengetahui kalau dirinya sedang diawasi. Dengan Shihao menantang kepada mereka semua jika mereka semua berani berhadapan dengan dirinya maka Shihao akan melawan mereka. Dan Shihao memberitahu kalau dirinya ini berasal dari dunia bawah yang telah mereka bunuh dan dirinya sekarang tidak akan menutupi identitas aslinya sebagai Shihao. 还是最显大凶，这统统敢欺压最先日举，正。 Semua orang yang mendengar itu pun merasa kaget karena di sini Shihao seolah-olah sedang menantang mereka semua. Singkat cerita, 4 bulan pun telah berlalu. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan sekte gerbang iblis sekarang yang tampak mereka sekarang sedang membangkitkan tuan muda mereka. Yang tampak jika tuan muda dari sekte gerbang iblis mereka telah membangkitkan kekuatannya.
Hal ini pun membuat penetua dari sekte gerbang iblis sangat bersemangat karena mereka bisa memanfaatkan kekuatan dari Yoyin untuk bisa balas dendam kepada orang yang telah meremehkan gerbang iblis mereka. Berpindah kepada Xiao sekarang tanpa Xiao sekarang yang masih berkultivasi tanpa adanya pergerakan. Hal ini pun membuat orang-orang yang sedang mengawasi Xiao pun kebingungan kenapa Xiao tidak melakukan pergerakan mengikuti ujian 3000 negara. Mereka berpikir apakah Xiao telah menyerah. Yang sebenarnya sekarang Xiao sedang melakukan peleburan kekuatan karena Xiao ingin membangkitkan kekuatannya yang sebenarnya. Karena sekarang Xiao sudah tidak memiliki alasan untuk menekankan kekuatannya karena juga sekarang identitasnya Xiao telah ketahuan. Jadi sekarang Xiao mencoba untuk melepaskan seluruh kekuatannya yang selama ini ia tahan. Peleburan antara daging, jiwa, tulang, dan juga pondasi kultivasinya Xiao lakukan dengan menggunakan kekuatan api. Orang-orang dari gerbang iblis menghina Xiao karena mereka menganggap jika Xiao sepertinya memang benar-benar sudah menyerah dan berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dengan Xiao yang berusaha untuk membakar tubuhnya sendiri menggunakan kekuatan apinya. Xiao juga yang sekarang mencoba untuk mengaktifkan kekuatannya juga merasakan kesiksaannya sangat amat pedih di dalam tubuhnya. Karena Xiao merasa tubuhnya yang sedang terbakar oleh kekuatannya sendiri. Sampai pada akhirnya tiba-tiba saja Xiao terjatuh pingsan. Semua orang yang mengawasi Xiao pun sangat kaget termasuk ibunya Xiao yang khawatir kepada Xiao. Yang tidak lama kemudian untungnya Xiao telah kembali tersadarkan diri. Dan sekarang Xiao sadar kalau kekuatannya sekarang telah sangat terkuras habis akibat membuka kunci pertama dari kekuatannya. Jadi Xiao pun memutuskan untuk pergi mencari tempat yang aman agar bisa memulihkan dirinya kembali. Yaitu dengan Xiao menggunakan teknik teleportasi ruang. Setelah Xiao menggunakan teknik teleportasinya, sekarang Xiao telah berpindah tempat di sebuah sungai bernama Sungai Shengkuang. Xiao merasakan air yang berada di sungai ini dapat membantu dirinya untuk menyembuhkan lukanya. Xiao pun meminum air sungai tersebut yang seketika setelah Xiao meneguk beberapa tegukan dari air sungai itu membuat tubuhnya Xiao sekarang telah kembali pulih dengan efektivitas dari air penyembuh ini yang sangat dahsyat. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya naga surgawi yang muncul di hadapan Xiao, yang dimana naga ini bernama naga Yoyin. Naga Yoyin marah kepada Xiao karena Xiao yang tanpa izin telah memasuki kawasannya. Naga Aoyin memperingatkan kepada Xiao untuk segera pergi meninggalkan sarangnya, jika tidak maka Xiao akan mendapatkan hukuman mati dari naga Aoyin. Dan tidak lama kemudian adanya kelompok showman yang merupakan para bawahan dari naga ini. Naga Aoyin memerintahkan kepada para bawahannya untuk segera melumpuhkan Xiao dan juga mengambil harta yang dimiliki oleh Xiao. Setelah itu pun naga Aoyin pergi dari sana dengan ia menyelam ke dalam lautan kembali. Lalu terjadilah pertarungan antara Xiao melawan para bawahan dari naga Aoyin, yaitu dengan mereka yang menyerang secara berkelompok ke arah Xiao. Walaupun Xiao sendirian, untungnya Xiao dapat melawan mereka semua tanpa adanya kesulitan. Xiao dengan mudahnya berhasil mengalahkan para bawahan naga Aoyin. Naga Aoyin yang berada di sungai pun sadar jika para bawahannya telah dikalahkan oleh Xiao. Jadinya naga Aoyin kembali ke permukaan untuk melawan Xiao juga. Dan naga Aoyin pun menunjukkan identitasnya kepada Xiao yang merupakan tuan muda dari sekte gerbang iblis. Yoyin bertanya kepada Xiao siapa Xiao ini sebenarnya. Xiao tanpa takut menunjukkan identitasnya kepada Yoyin, yaitu dengan Xiao menunjukkan lambang pendosa yang berada di dahinya. Hal ini pun membuat Yoyin sangat marah karena ia mengenal simbol tersebut yang dulunya pernah menghancurkan ras dari gerbang sekte iblis mereka. Jadinya pertarungan antara Yoyin melawan Xiao pun dimulai. Yoyin menyerang Xiao dengan memberikan pukulan yang sangat keras kepada Xiao sampai membuat Xiao terpental masuk ke dalam sungai Xiaoqian.
Yang tak disangka hal ini justru membuat Xiao kembali kuat karena tubuhnya yang mendapatkan esensi langit dan juga bumi, membuat sekarang kekuatan Xiao menjadi meledak-ledak. Hal ini pun membuat Yaoyin sangat kaget dengan perkembangan kekuatannya Xiao, yang sekarang Xiao tampak telah membangkitkan sebuah simbol api yang disebut dengan alam api ilahi. Setelah itu pun dengan kekuatan yang dahsyat, Xiao memberikan tendangannya kepada Yaoyin, membuat Yaoyin terpental. Secara seketika, Yaoyin langsung berubah kembali menjadi wujud naganya untuk melanjutkan pertarungan melawan Xiao. Terjadi peraduan serangan di antara mereka berdua sampai pada akhirnya Yaoyin pergi ke atas udara mengumpulkan kekuatannya untuk menggunakan teknik terlarang milik Aoyin yang disebut dengan teknik amarah naga iblis. Aoyin mengatakan jika dirinya menggunakan teknik ini adalah untuk balas dendam kepada Xiao yang telah mengacaukan leluhur dari klan naga mereka. Xiao sama sekali tidak takut ancaman dari Yaoyin, malah Xiao menggunakan kekuatan apinya untuk membakar seluruh kekuatannya Yaoyin, membuat seluruh kekuatan dari badai naga iblis milik Aoyin berubah menjadi tornado api dari kekuatannya Xiao. Yaoyin yang terkena apinya Xiao terjatuh dari atas udara dan langsung Xiao menambahkan serangannya dengan memberikan pukulan kepada Xiao. Xiao mengatakan kepada Yaoyin kalau Yaoyin bukanlah tandingan untuk melawan dirinya, karena Xiao sekarang telah sekuat dari dewa keturunan klan mereka. Jika Yaoyin ingin mengalahkan dirinya, maka hal tersebut hanya sekedar mimpi saja. Lalu setelah itu pun Xiao tampak mengambil sesuatu dari naga Yaoyin yang sepertinya merupakan tulang naganya Yaoyin. Yang sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 159 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Xiao yang tampak menemukan sebuah harta berupa tengkorak naga kecil, yang kemungkinan harta ini merupakan sebuah harta yang ditemukan oleh Xiao waktu Xiao menelusuri sarang naga. Karena dalam cerita Xiao telah menelusuri sarang naga dan mendapatkan beberapa harta karun dari sarang naga tersebut. Tidak hanya mendapatkan harta tengkorak naga itu, Xiao juga mendapatkan beberapa daging naga yang pada saat ini Xiao memasaknya menggunakan tungku spiritualnya, dengan Xiao memanfaatkan air panas sebagai bahan pembakaran. Xiao juga memakan daging naga itu karena untuk meningkatkan kekuatan Xiao. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan teman lamanya Xiao yang merupakan wanita berbaju merah alias Hong Huang. Setelah sekian lama Xiao tidak bertemu dengan Hong Huang, kali ini tak menyangka Xiao bertemu dengan Hong Huang. Juga tampak Hong Huang sekarang sangat terkejut melihat keberadaan Xiao, yang pada pertemuan pertama mereka Xiao tampak berada di wujud dari tubuh spiritualnya. Entah apa tujuan Hong Huang menemui Xiao, tetapi dalam preview ini kita diperlihatkan jika Hong Huang dan juga Xiao saling berbicara satu sama lain yang masih belum diketahui mengenai apa. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan Xiao yang sepertinya akan melakukan pertempuran melawan bawahannya Dichong. Serta kita juga diperlihatkan dengan Dichong sekarang yang sedang bertemu dengan kedua bawahannya, yang sepertinya pertarungan akan terjadi lagi kepada Xiao melawan para bawahannya Dichong. Dengan di sini tampaknya Xiao akan mendapatkan bantuan dari Hong Huang. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 还是最显大凶，统统敢欺压最先日举，正。